Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Banyak muncul spekulasi bahwa ya hari ini Anies Baswedan kabarnya ya kalau PKB dan PDIP jadi maka mereka akan berkoalisi. Tapi ingat kalau mereka tidak jadi berkoalisi, PKB tetap bergabung kepada Koalisi Indonesia Plus, maka Koalisi Indonesia Maju Plus ya, maka ya Anies Baswedan ditinggalkan begitu kan. Tapi saya kira bahwa hari ini kalau Anies Baswedan ditinggal ya, terus kemudian mereka karir politiknya mereka tidak ada lagi begitu kan ya, setidaknya kalau ingin eksis ya Anies Baswedan harus masuk kader PDIP. Siapa lagi coba bayangkan begitu kan. Kalau PKS sekarang saya kira kabarnya sudah sudah wakilnya dari PKS begitu. Ini Jubir mengatakan kita belum tentu 100 tahun sekali bisa temukan seperti Anies Baswedan. Iya betul begitu kan. Ada anak bangsa ya, punya elektabilitas, punya popularitas, punya gagasan yang baik ya. Terus kemudian bisa memperbaiki bangsa kita ke yang lebih terarah. Tapi pada kenyataannya ya kita lihat saja yang rugi bukan Anies Baswedan tapi rakyat Indonesia begitu kan. Kita lihat saja korupsi sekarang semakin merajalela ya di era di era kepemimpinan sekarang ini begitu, di era Pak Jokowi begitu kan. Ya banyak masalah kong kali kong di dalamnya, korupsi di dalamnya, tambang ilegal itu semakin merajalela. Dengan adanya Anies Baswedan di politik yang baru ini begitu kan menunjukkan bahwa Anies Baswedan bisa memperbaiki bangsa kita. Ya karena ada oligarki, kepentingan-kepentingan partai, kepentingan-kepentingan ini begitu kan, semuanya bisa dipreteli begitu. Kalau saya simpulkan hari ini para pemimpin dan penguasa, apalagi parpol begitu kan, seolah-olah tersandra pada undang-undang, tersandra pada kasus-kasus lama sehingga mereka tidak bisa eksis begitu kan. Makanya kalau bukan kita yang masuk ke partai, siapa lagi untuk membenahi itu? Kalau toh pada akhirnya orang-orang di dalamnya sudah tersandra. Inilah yang kemudian yang harus kita menjadi acuan bagi kita untuk mengajukan bangsa kita begitu kan ya. Bisa saja 10 tahun lagi belum tentu ada seperti Anies Baswedan. Ya, belum tentu begitu kan. Karena realitasnya hari ini bahwa masyarakat masih percaya terhadap gagasan dan apa yang kemudian dilakukan oleh Anies Baswedan ini. Kita butuh ya, tentu kita belum tentu 100 tahun sekali bisa temukan seperti Anies Baswedan. Betul, saya percaya itu begitu kan ya. Wow, ini mengatakan ya, wow Indonesia tak kekurangan orang pinter, tapi krisis orang jujur seperti Anies Baswedan. Dia memenuhi semua syarat yang diperlukan bagi seorang pemimpin ya, sidib, taglik, amanah ya, dan fatona. Betul begitu kan. Artinya apa? Artinya saya masih masih diambang kebingungan begitu kan ya. Sekarang ini kenapa partai-partai tidak mendukung Anies Baswedan? Itu yang menjadi pertanyaan begitu. Kenapa Anies nggak mau masuk parpol dan kenapa para pendukungnya nggak bikin parpol untuk Anies Baswedan? Akhirnya kekurangan dianggap jadi kelebihan. Akan lebih baik ya mulai untuk membuat partai untuk mendukung Anies Baswedan jadi orientasinya yang jelas. Ya saya kira tidak perlulah buat partai banyak begitu kan ya. Di Amerika demokrasinya saja baik ya, padahal mereka ada 2 partai begitu kan. Sehingga kalau kita amati di bangsa kita, di negara kita begitu kan, di Indonesia itu sudah banyak partai. Semakin banyak partai semakin banyak pula kepentingan-kepentingan orang di dalamnya. Semakin banyak partai semakin banyak orang yang kemudian ingin menguasai dan ingin menjadi penguasa, ingin menjadi pemimpin, berbondong-bondong di situ begitu kan ya. Kita lihat saja begitu ketika demokrasi Amerika ya, ketika John Biden ya dengan dengan mencalonkan diri begitu kan, mencalonkan menjadi presiden begitu kan. Bagaimana perlawanan Trump pada waktu itu begitu. Jadi kita lihat saja bahwa ketika mereka sudah tidak mampu, mereka memundurkan diri John Biden ini begitu. Artinya apa? Artinya bahwa kalau mereka tidak mampu ya bersaing dengan orang lain, ya mereka harus mundur begitu. Dan mereka mundur. Satu begitu. Yang kedua, pengganti dari John Biden
Biden ini tidak selang lama mereka ya cepat satset jadi begitu kan. Karena ada dua partai. Coba bangsa kita di rakyat Indonesia itu sendiri begitu kan ya. Demokrasinya semakin banyak partai semakin ingin berkuasa, terus kemudian semakin banyak partai semakin ingin menjadi pemimpin, berbondong-bondong di situ begitu. Sehingga apa? Sehingga kepentingan-kepentingan di situ banyak begitu kan. Itu yang harus kita lihat. Mengapa Anies Baswedan harus membuat partai begitu kan? Saya kira tidak harus membuat partai mereka. Ya, karena begitu banyak partai, cukup tinggal gabung saja. Mau ke PDIP silahkan, mau ke PKS silahkan, mau ke Nasdem silahkan, mau ke PKB silahkan. Semakin banyak partai ya menurut saya pribadi semakin banyak kepentingan-kepentingan itu. Makanya saya memberikan trik kepada masyarakat Indonesia, dia manapun kita berada begitu kan ya. Terutama dari kalangan anak-anak muda, pilihlah nanti ya 3 partai saja ya. Pilihlah 3 partai saja begitu kan. Nggak usah pilih yang lain biar tidak masuk parlemen. Ya, kalau masyarakat Indonesia memilih hanya 3 partai saja di parlemen, terus kemudian sebagian tidak masuk parlemen, akan lebih mudah di situ begitu kan ya. Ya kabarnya wah ini ini suara rakyat. Ini jangan terprovokasi seperti itu begitu kan. Artinya apa? Artinya kita satukan dan tekad kita ya dengan godaan-godaan apapun, apalagi uang, sembako, bansos dan sebagainya. Pokoknya di tahun 2029 kalau bisa ya pilihlah 3 partai. Silakan mau partai yang mana begitu kan ya. Yang penting adalah basis-basis partai Islam. Saya berpikir begini ya. Yang hanya ingin pribadi, ingin ada gerakan ya yang kemudian ingin masuk partai di parlemen itu hanya 3 partai begitu kan ya. Salah satunya adalah PKB sebagai basis partai Islam ya, itu karena kuat begitu kan ya. Karena P3 harapannya sudah jauh, dia bisa saja gabung pendukung-pendukungnya gabung ke basis Islam, yaitu adalah PKB. Yang kedua adalah PDIP, yang ketiga adalah Golkar begitu kan. Ya, 3 inilah yang kemudian menurut saya pribadi sangat efisiensi sekali kalau mereka berada di parlemen. Maka masyarakat dimanapun kita berada, mari nanti tahun 2029 pilihlah 3 partai ini. Sebagai bentuk bahwa ada gerakan massal ya Indonesia ini begitu kan ya tidak mau banyak partai. Ya buat apa kalau toh bertahun-tahun misalnya begitu tidak lolos-lolos di parlemen, mending ya bubarkan aja. Itu aja kok repot begitu kan. Sehingga yang terjadi menurut saya pribadi seperti itu. Makanya muncullah Anies Baswedan ini sebagai narasi bahwa bisa memperbaiki bangsa, gagasannya sangat baik. Itu saya kira ini yang akan menjadi catatan penting bagi kita begitu kan. Ini menarik sebenarnya, tapi ya karena banyak orang-orang pinter di Indonesia, tapi menurut saya pribadi masih kalah dengan para oligarki yang punya kepentingan besar. Anies memang pinter, kecerdasannya biasa-biasa, tak mungkin bisa masuk ke ya FE akuntansi UGM. Ini banyak sekali komentar dari netizen. Ya nggak apa-apa begitu kan. Tapi yang terpenting adalah memimpin itu adalah sangat baik bagi bangsa, pro terhadap rakyat kita, itu paling baik. Jubir mengatakan kita belum tentu 100 tahun sekali bisa temukan Anies Baswedan. Betul begitu kan ya. Bahkan ya figur Anies Baswedan terancam gagal berlayar jadi bakal Cagup Jakarta 2024. Pemicunya karena pakai politik pendukung Anies seperti Nasdem mencabut dukungannya. Bahkan juru bicara Anies ya Iwan Tarikan bicara kemungkinan ex-gubernur Jakarta itu gagal berlayar. Lantas apakah Anies akan mengerahkan pendukungnya untuk mendukung Cagup jagoan Koalisi Indonesia Maju atau Kimplas atau dukung calon independen? Bahkan Iwan selaku jubir dan pimpinan relawan Anies saat ini tak mau memilih dengan kondisi itu. Dia ya bilang sebagai pendukung mesti mendorong Anies terus sampai di ujung. Nah, yang namanya pejuang seperti kami kayak saya kan panglima perang, tidak boleh ada pilihan, harus maju terus sampai di ujung ya kata Iwan. Nah, saya kira sekarang ini banyak yang kemudian berkomentar bahwa Anies Baswedan tidak bisa berlayar. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi bagi kami sangat optimis sekali. Kalau PKB mau, mereka ya bukan tidak mungkin begitu kan. Apa yang ditakuti oleh PKB? Kan begitu logikanya. Ya sekarang Pak Jokowi sudah mau lengser. Kita fokuskan aja dengan Prabowo. Walaupun Prabowo berkoalisi ya, misalnya masuk kepada PKB masuk kepada koalisi Prabowo, tidak ada masalah. Kan yang penting di daerah aman-aman aja. Itu aja begitu logikanya begitu. Ini dia pun mengibaratkan ya figur seperti Anies sulit ditemukan dalam 100 tahun sekali.
Iwan menyebutkan figur Anies sudah jadi idola sejak mahasiswa karena salah satu aktivis di eranya ya. Saya tahu proses Pak Anies ini, Anies itu dari mahasiswa itu sudah idola ya. Ia menceritakan pernah bertanya kepada pendukung soal alasan mendukung Anies. Salah satunya bertanya kepada ya Ramadan Pohan yang merupakan pendukung Anies. Ya pun saat ditanya pengamat politik Henry Satrio ya soal Anies jika disodorkan berduet dengan Kaisang Pangarep, Iwan dengan tegas menolaknya. Ia menegaskan lebih baik Anies tak usah maju Pilgub Jakarta 2024 daripada berpasangan dengan Kaisang. Bahkan dalam dinamika ini Anies terancam gagal berlayar di Pilgub Jakarta. Mungkin salah satunya indikasinya adalah mungkin Anies Baswedan menolak ya terkait dengan diduetkan dengan Kaisang. Bisa saja terjadi begitu kan. Karena ini adalah politik. Kenapa Anies Baswedan agak lama menentukan wakilnya di situ begitu? Karena satu mereka ya masih melihat nuansa-nuansa itu begitu kan ya, daripada terjebak dengan pola-pola oligarki, daripada terjebak dengan dinasti politik, mungkin Anies Baswedan akan menolak itu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.